PDSM dari Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian masing-masing daerah itu mempunyai perbedaan, kadang-kadang masuk ke Dinas Perikanan, kadang-kadang masuk ke daerah yang lain. Ini mempunyai situasi unggas yang positif atau tidak. Kalau ada unggas yang positif, kita lakukan screening terhadap kasus dengan saluran napas yang berat, infeksi saluran napas yang berat. Kelompok risiko tinggi untuk H5 itu pekerja yang kontak dengan unggas, petugas lab, petugas yang merawat pasien confirm, biasanya kontak 7 hari terakhir. Apa yang kita pantau? Tentu sebagai petugas medis, itu sudah berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, penunjang ronsen dan laboratorium. Biasanya terjadi influenza-like illness, ada infeksi respirasi yang berat, kemudian sesak napas dan diare kadang-kadang. Nah, influenza-like illness adalah demam 38 derajat, ada gejala respirasi, batuk pilek, gejala sistemik, ya lemah, nyeri sendi dan seterusnya. Ini sama, ini dilaporkan di seluruh Indonesia oleh Bapak Nyoman Kandon, mantan Dirjen P2PL di Lancet tahun 2008. Hampir 82% pasien yang diamati di Indonesia itu panas, kemudian ada batuk dan sesak. Ini hal ini juga sama dilaporkan oleh Profesor Hing dari Vietnam tahun 2004. Ada demam hampir 100%, kemudian ada batuk 100% dan sesak 100%. Kalau pemeriksaan fisik tidak bisa banyak kita jelaskan karena tergantung dari kapan pasien itu datang ke tempat kita. Biasanya tergantung kelainan paru. Kita ketahui tergantung bila bisa datang sendiri ke gawat darurat, bisa sudah langsung masuk di ICU. Tergantung komplikasi apa yang sudah ditimbulkan. Yang mudah untuk mendeteksi buat kita semua adalah torak foto. Yang penting pada torak foto adalah serial torak foto, bukan satu kali. Jadi serial torak foto bisa seperti ini kasus kami yang ketiga, datang dengan posisi seperti ini, dalam 8 jam dia sudah sangat cepat perkembangannya, kemudian diintubasi, akhirnya meninggal dengan posisi seperti ini. Ini sama, dilaporkan di Vietnam juga progresnya serialnya seperti ini. Ini sama dari 2004 sampai sekarang pun masih sama progresnya. Laboratorium dilaporkan oleh Bapak Nyoman Kandon dan kawan-kawan di seluruh kasus di Indonesia, leukosit kurang dari 5.000 sekitar 75%. Untuk pemeriksaan pasti itu dipakai di Litbang. Semua kasus dikonfirmasi di Litbang. Rumah sakit rujukan bisa membagi spesimennya menjadi 2. Satu, konfirmasi pasti di Litbang. Itu diperiksa untuk serologi dan PCR. Ini kasus leukopenia, leukosit kurang dari 5.000. Ini dilaporkan di Vietnam juga, sebagian hampir semuanya leukopenia. Jadi kurang dari 5.000 leukositnya. Diagnosis masih tetap sama dari 2008 sampai sekarang. Definisinya ada suspect, probable, dan confirmed. Saya tidak jelaskan detailnya. Bagaimana kita mendiagnostik? Seseorang ada gejala ini, di mana demam di atas 38, apabila termasuk kelompok risiko tinggi, lakulah biasanya pemeriksaan laboratorium rutin biasa, HB leukotrombo. Kalau leukopenia, kita anjurkan untuk torak foto. Apabila ada pneumonia, bisa kita suspek sebagai flu burung, kemudian diberikan oseltamivir, nanti lebih detail bisa jelaskan, segera dirujuk ke rumah sakit rujukan. Saya rasa di Kalimantan, ibu kota provinsi menjadi rumah sakit rujukan. Apabila dia menjadi kelompok risiko tinggi, di atas 38, kita bisa suspek sebagai flu burung, kemudian kita lengkapi torak foto dan periksa leukopenia darah tepinya, kemudian kita lakukan pemberian oseltamivir. Karena pemberian oseltamivir yang dini di Mesir itu menurunkan angka insiden kematian. Mesir dan Vietnam berhasil menurunkan angka kematian sekitar 60% dibandingkan sebelumnya. Bagaimana kita melaksanakan tata laksana di rumah sakit rujukan? Jadi kita lakukan pemeriksaan torak foto laboratorium, kemudian mengkomunikasikan dengan pasien dan keluarga, serta dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan biasanya
akan diteleponin oleh pimpinan di Jakarta, terutama di Dirjen P2PL, dalam hal ini posko flu burung yang ada. Misalnya ada sampel yang dikirim dengan suspek flu burung ke Litbang, Litbang akan mengkonekkan, oh di sana ada. Pasti nanti kalau tidak dilaporkan ke dinas, biasanya kepala dinas ataupun petugas P2ML-nya sering kelabakan. Tolong komunikasikan, akan kita rujuk. SK Permenkes nomor kurang 65 berapa gitu. Rumah sakit yang merawat pasien flu burung adalah rumah sakit rujukan. Jadi kita merujuk ke rumah sakit rujukan, tolong lakukan komunikasi sebelumnya antara dokter dengan dokter. Karena kita harus menilai apakah pasien itu layak dirujuk atau tidak. Kalau tidak layak, sering meninggal di jalan. Kalau meninggal di jalan mau dibawa kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Itu di Jakarta saja pernah ada kejadian seperti itu. Nah, untuk rumah sakit prarujukan perlu mengambil darah atau swab nasal dari tenggorokan sebelum pasien itu dirujuk. Kalau nanti pasien itu meninggal, jadi siapkan saja alatnya. Bagaimana di triase? Jangan salah, tiba-tiba orang membawa rujukan kalau tidak ada komunikasi, tiba-tiba dibuka di ruang triase atau di IGD kita. Loh, ini dirujuk dengan suspek, bubarlah IGD tersebut. Biasanya pasien yang lainnya akan, loh kok saya dirawat bareng-bareng dengan pasien flu burung. Biasanya seperti itu. Kemudian dipisahkan pasiennya di ruang khusus, pakaikan masker, kemudian perlu mewaspadai isolasi, baik secara transmisi ataupun yang berdasarkan yang standar, alat-alat, kemudian kita periksa. Nilai kegawatannya, apakah kita rawat atau justru kita rujuk ke rumah sakit yang lain. Kalau kami di Sulianti Saroso sudah biasa mempunyai 3 skenario. Ada rumah sakit yang tidak merujuk ke tempat kami, biasanya dia kontak dulu IGD kami, maka security yang ada di depan rumah sakit, pos masuk rumah sakit akan mengarahkan langsung ke ruang isolasi. Jadi dia tidak akan melewati IGD. Itu pentingnya, karena kalau lewat IGD, prosedur terus ada yang lainnya akan mengganggu pelayanan yang lain. Jangan sampai ada kecelakaan di situ, terus ada influenza yang kebetulan mudah-mudahan bukan H5 atau A1. Jadi pulang-pulang dia mendapat lecet-lecet plus H1N1. Jadi kita usahakan dia bisa langsung masuk ke ruang isolasi. Yang kedua, apabila dia dengan ventilator dirujuk, berkali-kali memang ada beberapa kasus dirujuk dengan ventilator, karena kami akan mengarahkan langsung ke ruang isolasi atau ke ICU isolasi. Jadi sehingga memudahkan orang itu mendapat akses ke pelayanannya. Skenario ketiga, apabila dia datang sendiri di IGD, kemudian dari tim dokter yang ada di sana mensuspek kasus itu kasus flu burung, maka dia diobservasi dulu di ruang triase. Yang kebetulan di RSPI kami punya ruang isolasi. Kita isolasi, kita lengkapi dengan laboratorium dan ronsen. Apabila dia suspek flu burung, maka kita akan rujuk atau kita akan transfer ke ruangan isolasi itu dengan ambulan. Jadi kita naikkan ke ambulan, walaupun dalam satu rumah sakit, kami masukkan dia ke ambulan kembali, akhirnya dia langsung dengan ambulan menuju ke ruang isolasi. Jadi agar jangan sampai menimbulkan kepanikan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kalau orang didorong dengan alat seperti APD yang lengkap, maka akan menimbulkan sedikit keramaian. Apalagi nanti ada wartawan yang setiap hari nongkrong di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini ruang isolasi kami yang sedang direnovasi. Kalau pasien itu datang pertama kali masuk, dia akan langsung aksesnya masuk ke sini. Kemudian petugas akan masuk ke sini, dia ganti baju di sini, kemudian memakai alat pelindung diri, masuk ke dalam ruangan, kemudian menerima pasien. Menerima pasien, setelah dilayani di salah satu ruangan, dia akan masuk ke ruang ganti baju, kemudian sebelumnya dia akan melakukan dekontaminasi di sini, kemana ke ruang suster. Jadi sudah ada alur yang kita buat agar tidak mengganggu pasien yang lain dan tidak menimbulkan semacam kepanikan yang lainnya. Bagaimana kita menata laksana? Tata laksana belum ada perubahan, walaupun banyak sekali uji coba yang dikerjakan. Namun WHO per 2007
sampai sekarang belum ada hal yang baru yang dirilis. Jadi monitor kesadaran, tanda vital, pengobatan suportif, karena target organ di paru, oksigenasi perlu, pemantauan respirasi, antibiotik bisa diberikan sesuai dengan pola kuman empiris yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, namun steroid tidak direkomendasi. Drug of choice, berikan Tamiflu secepatnya, karena dia berefek menekan jumlah virion melakukan verifikasi, melakukan replikasi. Jadi kalau ditekan, jadi enzim neuroamidasa inhibitor yang ada pada Tamiflu, dia tidak menyebabkan virus itu tidak menjadi replikasi, sehingga tidak terjadi cytokine storm pada kasus yang ada. Ini treatmentnya jelas steroid moderate dan high dose tidak direkomendasi. Hanya dosis rendah pada kasus dengan ARDS. Mengapa dirujuk? Nah, seperti kita ketahui, dirujuk untuk mengurangi penularan kepada orang lain. Seperti kita ketahui, ini berpotensi menjadi pandemi. Yang kedua, untuk diagnostik pasti. Tidak semua rumah sakit mampu mendiagnostik pasti. Seperti saya sampaikan tadi, diagnostik pasti datang dari Jakarta, konfirmasi. Untuk konfirmasi, Bapak Ibu, nanti tim flu burung yang ada di masing-masing rumah sakit bisa dihubungi atau bisa menghubungi Litbang per telepon. Namun untuk rilis keluar, yang penting dalam tim kita sendiri tahu itu bisa per telepon. Tapi kalau untuk rilis itu biasa memang melewati beberapa prosedur yang tertulis, biasanya belakangan datangnya. Jadi kalau kita kirim dalam waktu 8 jam, kalau bisa masuk pagi jam 8-9 di Jakarta, dia sore sudah bisa jadi hasilnya. Tapi itu hanya untuk kalangan yang melayani pasien. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada kerahasiaan, ada biar tidak menimbulkan kepanikan. Kemudian yang ada lagi satu adalah ruang perawatan khusus, kemudian dengan strict barrier nursing perawatan. Ini kenapa ada kebijakan, ada SK Menteri nomor 414, ada 100 rumah sakit rujukan flu burung di Indonesia. Rumah sakit non rujukan tidak merawat pasien, tapi merujuk ke rumah sakit rujukan terdekat. Dia tidak mengenal batas wilayah, di mana yang terdekat yang bisa dirujuki, kirim ke sana, pasti tidak akan ditolak. Langkah rujukannya, tentu pertama kita harus suspek flu burung, tanda-tandanya tadi sudah saya jelaskan. Komunikasikan rencana rujukan tadi sama keluarga dan pasien, rumah sakit rujukan dan dinas kesehatan. Buatlah informed consent kepada keluarga, karena dia akan, kita tahu di Indonesia hampir seluruh wilayah di Indonesia itu ada rasa kekeluargaan yang sangat banyak. Orang dimasukkan ke dalam ruangan isolasi untuk melaksanakan barrier nursing, strict barrier nursing, tentu dia akan menimbulkan sedikit kehebohan. Tentu keluarga harus tahu bahwa dia akan diisolasi. Kemudian kalau bisa kita pisahkan dengan pasien yang lain dengan pemberian masker. Kondisi ini, kemudian siapkan dokumen, dan tentu orang yang merujuk mesti ada komunikasi dengan orang yang menerima pasien. Kenapa? Karena kalau itu positif, ada suspek label flu burung, ada suspek flu burung, besoknya setidaknya dinas kesehatan kabupaten kota pasti akan berkunjung ke rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Itu pasti. Kalau Anda sudah suspek, jangankan kalau positif, nah itu ada penjajakan lagi, namanya penyelidikan epidemiologi. Itu akan semua orang kontak ditanyain, termasuk yang bekerja di rumah sakit. Itu pentingnya kita memantau rumah sakit rujukan, tentu untuk kepentingan di lapangan. Dalam pengiriman ada teknis medisnya, kewaspadaan isolasi, alat transportasi, kemudian yang penting transportable. Prinsip isolasinya pakai masker, pakai APD, kemudian kontak seminimal mungkin, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Nanti mungkin ini dijelaskan Dokter Manulang barangkali untuk isolasi, bagaimana pencegahan pengendalian infeksi, transportasi dan desinfeksi juga buat petugas. Ini kewaspadaannya, maskerkan pasien, kemudian tugas memakai masker lengkap, kemudian dekontaminasi. Setelah transportasinya kita
di masing-masing daerah saya tidak tahu ambulannya seperti apa. Ini ambulan yang ada di Indonesia, ada ambulan untuk Roma, ada ambulan yang lain. Tapi ambulan ini belum ada di Indonesia, kecuali di Kalimantan Timur barangkali punyanya perusahaan ini. Ambulannya sebaiknya ada sekat, ada bisa didekontaminasi, ada stretcher. Stretcher itu memudahkan kita mengangkat pasien. Dan kalau kita angkat, kalau pasiennya berat badannya lebih dari 70, kasihan perawat yang mengangkat. Ini stretcher pentingnya, kemudian alat bantuan hidup dasar, radio komunikasi biasanya tidak, biasanya pakai HP saja. Kemudian kendaraan untuk nyaman. Ini form rujukannya ada. Dekontaminasi ambulan harus dilakukan karena untuk menghindari penularan. Bagaimana kita mencegah infeksi di rumah sakit? Tentu dengan cara metode isolasi standar precaution dan berdasarkan transmisi. Jadi kita harus memakai alat pelindung perorangan secara konsisten. Biasanya kita punya tim yang minimal untuk melayani di ruang isolasi dan hindari tindakan invasif pada pasien. Pada kesimpulan, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita melakukan surveillance, melakukan screening di tempat kita apabila ada kematian unggas yang mendadak yang bisa dipastikan secara cepat oleh tugas peternakan, baik itu PDSR maupun dinas peternakan yang mengurusi ternak. Unggas di sana, kemudian kita melakukan deteksi dini, tentu ada ILI nggak di sana, pengobatan secepatnya. Proses yang dua ini berhasil menurunkan angka kematian di Mesir. Ini yang kita mungkin bisa kita adopt. Gejala yang kita terima, yang kita hadapi adalah ada ILI, influenza-like illness, kemudian ada leukopenia, kemudian ada chest X-ray yang serial. Kemudian oseltamivir sebagai obat pilihan sampai saat ini masih sensitif untuk flu burung yang ada di Indonesia. Kemudian melaksanakan pengendalian infeksi dan vaksinasi. Saya berharap di Kalimantan tidak ada, burungnya pergi saja, burung tidak ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sila. Burungnya ada, tapi mudah-mudahan tidak ada migrasi unggas di sini, itu yang menyebabkan kasus kecil. Baik, untuk pembicara ketiga, Pak Sila mungkin berkenan duduk di depan. Topiknya untuk infeksi saluran pencernaan, diare dan infeksi saluran pencernaan. Kami mohon berkenan Dr. Erwin Asta Triyono, spesialis penyakit dalam KPTI. Beliau saat ini sebagai staf divisi penyakit tropik infeksi Departemen atau SMF Ilmu Penyakit Dalam FK Universitas Erlangga di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Silakan Dr. Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan waktu buat saya datang ke Palangkaraya. Tapi selama di jalan ternyata saya sudah mendapat tawaran menarik tentang makanan khas Palangkaraya. Namanya katanya rotan hujan. Rotan hujan. Kalau di Jawa kita bilang bahu hujan. Jelas nanti sore saya akan mencoba menjaga apakah rasanya seenak yang diceritakan. Tapi yang jelas saya senang sekali bisa share dengan Bapak Ibu semua di Kalimantan Tengah Palangkaraya. Dua sesi sebelumnya judulnya menarik-menarik. Satu TBC, dua flu burung, yang ketiga ini ya saya pikir
Bapak Ibu pasti sudah paham ya, terkait dengan diare. Selalu kita sampaikan buat anak didik kita. Sebetulnya diare itu teman kita atau musuh kita. Mereka selalu bilang bahwa diare itu penyakit, sesuatu yang harus kita hadapi mati-matian. Tapi sebetulnya tidak secara patologi. Karena prinsipnya diare itu teman kita. Karena dia banyak memberikan kontribusi untuk melepas racun atau kuman yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh. Itu pakai yang depan aja kali. Udah pakai tali aja, pakai tali. Pakai tali aja. Nah. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya diare itu teman kita. Kalau sedikit-sedikit, kalau banyak menjadi setting kolera, dehidrasi baru menjadi lawan kita. Sehingga harusnya setting diare dimanapun Bapak Ibu berada, mau di level puskesmas, mau di level rumah sakit, harusnya tidak perlu menjadi sesuatu yang rumit. Sehingga nanti settingnya akan kita buat cepat untuk bantu Bapak Ibu semua untuk bisa menikmati session-session berikutnya. Prinsipnya diarenya, ya semua tahu bahwa diare itu kalau lebih sering, lebih cair, lebih banyak, ya itu kita namakan diare. Normalnya 3 kali per minggu, sehari mungkin 3 kali sehari, ada yang lebih dari itu. Tapi kalau misalkan konsistensi masih padat, kita tidak bilang diare. Ya. Di situ beratnya kurang dari 200 gram dan air kandungannya 150 cc per dalam 1 tilian. Termasuk masalah kesehatan yang setting global. Di Sutomo sendiri ada ancaman. Kalau ada pasien diare datang ke Sutomo dan meninggal, itu mortalitas untuk PPDS. Yang boleh ada yang meninggal. Kalau kasusnya diare. Sehingga PPDS-nya pinter-pinter. Kalau ada diare meninggal, diagnosisnya dirubah menjadi sepsis. Enggak dipakai. Tapi prinsipnya kalau dia diare nggak boleh meninggal. Karena apapun bentuk diarenya obatnya sama. Cairan. Di situ ada diare akut, diare persisten, diare kronik. Simpel harusnya. Hati-hati dengan pseudo diare, pasien hipertiroid atau pada pasien usia tua, ya. Gangguan pada otot-otot pelvis atau anoreksia. Apapun mekanismenya, nggak ada kaitannya dengan pengobatan yang spesifik terkait dengan cairan. Di situ ada diare osmotik, sekresi, peristaltik. Dimana kalau osmotik itu karena osmolalitasnya di dalam feses lumen usus jauh lebih besar daripada serum, sehingga airnya tertahan, sehingga jumlahnya besar di dalam usus, sehingga menjadi jumlahnya cair. Ini karena laktase defisiensi atau obat-obat laksanatif yang kita berikan pada pasien-pasien yang misalkan perlu penjahat. Sekretorik ini karena racun bisa, karena neoplasma bisa. Di situ insulinoma produksi hormon yang merangsang sekresi cairan. Motilitas karena peristaltik yang meningkat, sehingga transit time atau kontak dengan mukosa, absorpsi cairan turun. Macam-macam obat bisa memberikan kontribusi termasuk diabetes diare. Manifestasinya silahkan pilih mau akut atau kronik sesuai dengan waktunya dan tergantung penyebab diarenya. Bisa disertai muntah, efek sistemik, bisa karena infeksi dan biasanya demam. Dan kalaupun terkait dengan disentri, biasanya keluhannya lebih cenderung ke arah nyeri perut, diare berdarah, lendir, dan seterusnya. Dan ini semua pasti Bapak Ibu pernah menangani dan mungkin pernah mengalami. Di situ kalau nggak ditanggulangi ya kematian pasti. Dehidrasi, bikarbonase, kardiovaskular, ginjal itu menjadi sesuatu yang urutannya jelas sekali. Sehingga pengobatannya tidak lebih dari cairan. Anamnesis menjadi sesuatu yang penting
untuk mencari kemungkinan komplikasi yang timbul terutama karena dehidrasi. Sisanya diagnostik. Ini pun lebih cenderung kita hindari kalau memang tidak terlalu penting, ya. Karena dengan cairan dan anamnesis harusnya sudah cukup untuk melihat kontribusi penyebab diare. Kita bisa pastikan bahwa nomor 1 cairan, tidak lebih dari itu. Nomor 2 penyebab infeksi kalau ada. Dan hari Minggu Senin kemarin kita rapat dengan BUK Rumah Sakit Pendidikan terkait dengan PPLA. Makanya saya tadi tertarik sekali waktu ada diskusi tentang PPLA. Kalimantan nggak usah takut, karena 2012 kita menyelesaikan untuk 20 rumah sakit pendidikan, dan 2013 sudah diprogram untuk masuk pilot project. Ya. Sehingga nanti isu resistensi antibiotik bisa kita tularkan ilmunya kepada teman-teman yang ada di Kalimantan. Ya. Kemudian terapi simptomatik, hati-hati karena diare teman kita, jangan terlalu ditekan, ya, justru malah merugikan. Yang terakhir dari terapi definitif. Nomor 1 yang paling sering kita dapatkan kolera. Sumbernya cuma 1, kebersihan air, kebersihan makanan, tidak lebih dari itu. Sehingga bagi bapak ibu yang areanya masih higiennya kurang, ya siap-siap dengan wabah terkait dengan diare. Dan pengobatannya harusnya bukan pengobatan antibiotik atau cairan, lebih cenderung preventif. Ya. Di situ pasiennya infeksi ringan asimptomatik karya bisa memberikan kontribusi, usia rentan, segala usia bisa, maka pada daerah endemik anak-anak kadang-kadang lebih rumit dibanding dengan dewasa. Kadang-kadang nggak ada keluhan diare kolera itu, tahu-tahu bior berupa air cucian beras yang nggak bisa ditahan, tahu-tahu dehidrasi, lemes, dan obatnya cuma 1, cairan. Apapun bentuknya, bakteriologi hanya membantu pada saat diagnostik, tapi lebih cenderung dengan pengobatan simpel, anamnesis yang baik, kita nggak perlu susah-susah bakteriologi. Kalau di Surabaya atau di kota-kota besar kita bisa pakai biji plasma. Kalau nggak bisa, klinis. Ya. Prinsipnya nomor 1 dehidrasi awal. Kalau dehidrasi berat, maka silakan diinfus. Kalaupun susah ngitungnya, biasanya kita berikan 2 liter dalam 2 jam, itu sudah life saving, cukup. Sisanya lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau usia muda silahkan mau diprojok, tapi usia tua hati-hati. Antibiotik ini yang terkait dengan PPLA, sesuaikan dengan klinis. Kalaupun itu disebabkan virus misalkan, ya diarenya maka antibiotik tidak diperlukan. Tapi kalau dengan kolera silakan sesuai dengan pola kuman. Kalau higiene sanitasi menjadi sesuatu yang penting sekali. Yang kedua, desensitasi basiler, ini sesuatu yang bertolak belakang. Kalau tadi nggak pakai keluhan tahu-tahu habis cairannya, kalau ini lebih cenderung mulesnya luar biasa. Shigellosis, ya, 4 spesies bervariasi ringan sampai berat. Tandanya yang paling sering diare, lendir darah, perut sakit, dan seterusnya. Ini yang saya bilang tidak perlu anti diare. Begitu dikasih anti diare, kumannya diem di tempat, lebih rumit penanganannya. Seluruh dunia kematian terutama anak di bawah 5 tahun, cara infeksinya terutama faktornya dari serangga atau lalat lewat makanan. Selain anatomis, kalau di endoskopi tapi tidak perlu selama itu tidak sifatnya kronis. Masa tunasnya bisa beberapa jam sampai 3 hari. Gejala-gejalanya hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi, lebih banyak sedikit-sedikit terus-menerus sakit perut, tenesmus, muntah-muntah, kadang-kadang suhu badannya tinggi. Lebih tidak nyaman ini dibanding kolera. Kadang-kadang daerah anus timbul luka, hemoroid bisa keluar, dan kematian bisa terjadi oleh karena gangguan sirkulasi dan seterusnya. Diferensial diagnosisnya
Bisa karena kuman yang lain, contohnya E. coli atau Clostridium, atau bukan karena infeksi, kolitis. Pemeriksaan tinja, sigmoidoskopi, aglutinasi silakan dilakukan kalau diperlukan. Karena kalau dengan disentri harusnya dengan klinis anamnesis sudah cukup. Istirahat menjadi sesuatu yang penting. Cairan intravena kalau perlu, antibakterialnya sesuai dengan pola kuman. Kalaupun kita aktifkan quinolone, anti dimetropin atau cotrimoxazole, silakan sesuaikan dengan situasi. Simptomatik demam, nyeri perut tidak terlalu kita anjurkan. Yang paling penting kalau misalkan itu terkait dengan disentri basilar atau amoeba. Amoeba ini gejalanya hampir mirip dengan basilar, tapi seringkali timbul abses hati. Sehingga kalau misalkan ada pasien ini harus mendadak demam tinggi, gambaran USG lebih cenderung mirip-mirip antara hepatoma atau infeksi, maka curigai kemungkinan abses hati. Prognosisnya, kalau pengobatannya lebih awal lebih baik, dan pencegahannya lebih cenderung higiene sanitasi. Yang kedua, kita coba evaluasi terkait dengan kronik diare. Kalau tadi akut lebih didominasi oleh penyakit disentri dan kolera. Kalau kronik, prinsipnya sama, cair, frekuensi, kemudian jumlahnya dan waktunya lebih dari 1 bulan. Bisa disertai mual, penurunan berat badan, kram perut atau dehidrasi. Penyebabnya cukup banyak, mulai dari problem kolon, ya, neoplasia, ulceratif, kolitis, usus kecil, ya. Bisa juga gangguan pankreas, gangguan endokrin, hipertiroid, memberikan kontribusi diare sering, ya, kronis, atau obat-obatan, alkohol, neuropati. Terkait dengan infeksi tadi sudah disinggung-singgung tentang HIV, hati-hati. Ya. Kemudian bakteri, beberapa bakteri yang bisa menyebabkan kronis, ya, Xylella, Campylobacter, Salmonella, golongan protozoa, toksik, semuanya memungkinkan terjadinya infeksi kronis. Sehingga antibiotik hati-hati di sini. Tidak harus diare itu dikaitkan dengan antibiotik. Lebih cenderung cari penyebabnya. Cacing, jamur juga memberikan kontribusi. Diagnostiknya lebih cenderung anamnesis dan pemeriksaan fisik, sedangkan pemeriksaan darah jika diperlukan. Feses menjadi sesuatu yang rutin, kalau perlu kultur, supaya kita tahu persis kuman yang mungkin apa. Yang lainnya kolonoskopi kalau tersedia, biopsi, USG, CT scan. Bila dengan puasa diarenya berkurang, kemungkinan diare osmotik dengan penyebab macam-macam. Kalau penurunan berat badan, hati-hati keganasan. Komplikasi yang paling sering shock, sepsis, dan yang terakhir gagal ginjal akut. Penata lakson tergantung penyebabnya, tapi kuncinya cuma satu, cairan, tidak lebih dari itu. Dan penyebabnya dicari. Misalkan terkait dengan IBD, inflammatory bowel disease, maka steroid menjadi pilihan misalnya. Jadi kalau ada kausanya, kita lebih nyaman untuk memberikan kontribusi pengobatan. Anti diare silakan pilih hanya kalau diperlukan. Di situ ada golongan opiat, loperamid, kodein, kemudian golongan papaverin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami harapkan tidak begitu letih ya. Untuk ketiga pembicaraan ini akan kita buka pertanyaan apapun itu yang terkait dengan TB, terkait flu burung dan diare. Saya juga teringat dulu Dr. Erwin waktu di puskesmas, masa-masa di puskesmas setiap ada diare mesti kasih tetrasiklin, bantai saja pokoknya kasih tetrasiklin. Ternyata ini kita mendengar sendiri bahwa pemberian antibiotik
antibiotik harus sangat berhati-hati. Dan terkait PPRA tadi saya sampaikan bahwa sudah sedang dibahas bahwa instrumen dari GCI itu akan memasukkan PPRA sebagai salah satu persyaratan. Jadi mungkin nanti bisa agar ini bisa diimplementasikan di rumah sakit dengan lebih optimal. Ya baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya silakan, nama, ditujukan pertanyaan kepada siapa? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini pertanyaan mungkin saya tujuh. Nama saya Monilia Deden dari Rumah Sakit Dr. Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat. Saya di pelayanan perawatan. Mungkin pertanyaan ini kita tujukan kepada Bu Putri dengan Dr. Sila Wiwekanti. Ini masalah penanganan flu burung. Nah di situ tadi awalnya saya sangat menarik sekali karena katanya Kalimantan bebas flu burung dan tidak ada flu burung. Tetapi di Pontianak pada tahun 2009 sampai tahun 2011 kita di Rumah Sakit Sudarso merawat 13 kasus flu burung itu yang positif H1N1. Itu sudah positif. Makanya tadi kita sempat kaget juga kok tidak ada di Kalimantan gitu. Padahal laporan kita sebenarnya sudah dikirim. Terus di mana kesalahan ini atau kekeliruan ini. Nah, untuk menyikapi kasus seperti ini, kita di Kalimantan, khususnya kami yang merawat pasien, karena terus terang aja, kalau kita lihat fasilitas yang di tempat kami, memang kami sudah punya ruangan flu burung, tetapi itu sangat belum standar. Nah, sekarang kita sudah mau mengajukan. Jadi itu ke siapa? Karena untuk mengharapkan dari APBD pemerintah daerah itu tidak mungkin, karena selama ini untuk operasional rumah sakit aja untuk APBD kita dibatasi terus. Kemudian apakah rumah sakit itu bisa langsung ajukan ke APBN atau gimana? Nah, terus kasus-kasus yang terjadi ini kita awalnya dari TKI dan waktu itu anggota ABRI yang bertugas di daerah perbatasan itu awal mulanya kita mendapatkan kasus itu. Kemudian petugas kesehatan kita sendiri waktu itu yang dinas di perbatasan justru mereka yang kena. Nah, bagaimana kita menangani untuk daerah-daerah perbatasan khususnya untuk Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, karena kita mendapatkan kasus ini justru ini 13 ini adalah 6 kasus dari TKI selain daripada petugas yang tugas di perbatasan. Mungkin itu dari kami mohon solusinya dari Kemenkes gimana untuk memfasilitasi terutama untuk Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu dari Rumah Sakit Dr. Sudarso. Kalau untuk kasus tata laksana klinis silakan Dr. Sila yang menjawab. Nanti saya menjawab tentang pengajuan kebutuhan tadi. Baik, terima kasih Ibu Monilia dari Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Yang Ibu sampaikan, kalau H1N1, kalau itu tahun 2009 setelah bulan Mei 2009, itu adalah kasus pandemi influenza, bukan flu burung. H1N1 itu adalah pandemi influenza, kalau yang flu burung adalah H5N1. Jadi seluruh Indonesia memang endemis atau pandemi ikut terkena dampak pandemi H1N1. Kasus H1N1 itu memang kasusnya sangat
cepat dan sangat banyak. Pertama kali dilaporkan di California yang dibilang flu babi atau flu swine flu di Meksiko. Meksiko tidak terima disebut sebagai sumber, akhirnya California. Jadi yang keluar sekarang adalah H1N1 Nobel California. Jadi sumbernya ternyata ditelusuri virus itu berasal dari California. Jadi itu bukan flu burung, itu orang lumrah nyebutnya flu babi, tapi babi tidak mau disebut sebagai sumber. Jadi flu H1N1. Benar, memang itu terjadi sangat cepat. Sangat cepat menular dari orang ke orang. Jadi memang betul TKI, kami di Sulianti Saroso pertama kali merawat seorang co-pilot yang datang dari Australia waktu itu. Jadi bukan flu burung. Kalimantan masih aman. Tidak ada laporan H5N1. Yang ada waktu itu semua provinsi di Indonesia itu H1N1. Bahkan di Jawa Timur itu pada saat itu ada sedikit kehebohan, ada semacam saya kurang paham, ada 5 negara ikut istighosah, akhirnya satu pesantren yang sangat besar itu dikarantina pada saat itu. Jadi itu tahun 2009. Mengenai tata laksana memang untuk H1N1 itu sekarang sudah seperti flu musiman. Flu musiman, bahkan sudah ada vaksinnya. Kalau H5N1 flu burung belum ada vaksin. Penanganannya H1N1 yang dirawat hanya yang kategori sedang dan berat. Sedangkan H5N1 dari yang ringan sampai yang berat, suspek saja dirawat. Jadi perbedaan perlakuannya. Jadi harus dipahami antara H5N1 dengan H1N1. Yang H1N1 adalah swine flu, flu babi, flu California, flu Meksiko. Tapi kalau H5N1 adalah avian flu, flu burung. Itu masih ada 14 daerah di Indonesia. Kalimantan steril dari H5N1 pada manusia. Pada unggas ditemukan positif. Kalimantan Barat juga pernah dilaporkan. Begitu kalau tata laksana, ikut tata laksana yang saya sampaikan tadi, yang sedang dan berat kalau H1N1, dengan komorbid juga kalau H5, suspek dirawat di ruang isolasi. Terus mengenai sikap, ya kita memakai APD, Bu, alat pelindung diri, minimal petugas memakai masker N95. Kalau takut, pakailah masker bedah yang didobel dengan sarung tangan yang disposable. Kalau misalnya membutuhkan skot, ada muntah-muntah pasiennya, jas hujan yang dipotong lehernya juga bisa dipakai, karena itu kedap air. Jadi tidak harus kalau tidak ada. Untuk minimalisasi, mungkin pendapat saya, tidak perlu ruang strict yang berat untuk di rumah sakit, apalagi kalau sudah ditetapkan tentu sudah ada bantuan dan sebagainya. Namun yang paling penting kita asal jangan dicampur satu pasien dengan yang lainnya. Berikutnya dia ini kita takutkan menular secara airborne atau droplet, itu kewaspadaan transmisinya berdasarkan airborne ataupun droplet tadi. Ya, kita memakai masker. Kalau kita yang terbaik adalah N95. Kalau tidak memiliki yang darurat memakai masker bedah yang didobelkan saja. Namun sekali pakai mohon dibuang. Untuk ruangan isolasinya, saya pernah punya pengalaman membebaskan satu blok untuk perawatan. Nanti bisa dikohort, pasiennya pakai masker satu dengan lain. Sampai nanti dibangun yang baru. Mungkin itu Ibu Cip, mungkin bisa menjawab. Terima kasih Dr. Sila. Pertanyaanku saya nanti saya akan jawab. Ada pertanyaan yang lain untuk ketiga pembicara? Silakan Ibu. Ada lagi? Setelah Ibu di sayap kanan, ada? Ibu dulu. Silakan.
yang mes di Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Canggu, Gunung Raya. Yang ingin saya tanyakan masih melanjutkan masalah flu burung tadi, ditujukan kepada Dr. Sila Wireka. Di tempat kami memang belum pernah ada merawat pasien yang positif flu burung, Pak, tapi beberapa waktu yang lalu di daerah kami ada kejadian banyak unggas yang mati mendadak karena dari daerah kami itu semua unggas itu kebanyakan unggas potong itu didatangkan dari luar. Jadi juga pemerintah setempat mengumumkan melalui Dinas Peternakan bahwa unggas yang mati banyak itu adalah positif sudah tertular flu burung, tapi belum ada kasusnya yang terinfeksi pada manusia. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah efektif seandainya kita menggunakan preventif obat Tamiflu ini pada kita manusia, karena sangat manusiawi sekali apabila kita juga was-was walaupun memang tidak ada positif berdampak pada kita manusia, tapi kita juga sering terpapar karena unggas ini kan bisa kita temui karena berkeliaran di mana saja, bisa kita temui dia mati mendadak. Seandainya itu digunakan sebagai obat preventif untuk mencegah flu burung, efektif tidak pada kita manusia? Dan seandainya bisa, bagaimana tata laksananya? Terima kasih, itu saja, Pak. Terima kasih Dr. Sri Panca dari Murung Raya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Sila. Baik, Ibu Dr. Sri Panca itu Pancasila ya, cocok sama saya Ibu. Pancasila. Dan, karena dekat dengan hari lahirnya Pancasila. Baik Ibu Sri, memang betul. Kalau unggas itu positif, memang perlu kewaspadaan buat kita di petugas medis. Memang kalau aturan yang ada biasanya unggas itu harus ditanam atau dibakar, sehingga kontak dengan unggas yang positif itu tidak terjadi. Orang yang menghandle tadi, dia harus memakai alat pelindung diri yang sama seperti petugas medis. Maksud saya dia harus memakai masker dan sarung tangan. Kalau tidak memakai, kalau sarung tangannya mestinya sarung tangan rumah tangga karena yang dihadapi unggas. Untuk kasus yang Ibu hadapi, apabila ada kasus positif dari orang yang positif pada unggas, maksudnya ada ILI pada orang yang menghandle unggas tadi, itu sudah termasuk suspek. Jadi tinggal pantau apakah orang itu sakit, menjadi berat atau tidak. Di situ sudah ada peran oseltamivir dalam dosis yang pengobatan. Suspek itu diobati. Untuk flu burung, suspek diobati dengan dosis 2 kali 75 mg pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak 2 mili per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis. Untuk profilaksis pada pasien dengan kita kontak dengan pasien flu burung tanpa memakai alat pelindung diri itu dibenarkan oleh buku pedoman. Jadi jangan kita lalai. Kita tidak memakai APD, kita mengandalkan profilaksis sehingga kita akan minum obat selama kita menangani. Saya pernah melakukan tindakan tahun 2005, itu saja saya memakai profilaksis karena pada saat itu cukup lama kontak dengan pasien. Tapi setelah itu saya tidak minum lagi profilaksis karena saya sudah memakai alat pelindung diri. Jadi kesimpulannya, profilaksis untuk orang yang kontak dengan unggas yang positif tanpa alat pelindung diri itu dibenarkan. 1 kali 75 mili atau 1 kapsul itu selama 10 hari. Namun hati-hati kadang-kadang timbul mual-mual pada kasus-kasus tertentu. Tapi dianjurkan memakai alat pelindung diri yang memadai. Dalam hal ini memakai masker dan sarung tangan. Mungkin itu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya ingin menjawab yang pertanyaan Ibu tadi dari Pontianak. Dinas Kesehatannya ikut beserta itu nggak sekarang? Ada. Nah, harusnya ini Pak disosialisasikan kepada rumah sakit mekanisme itu
e-planning yang dibuka oleh Kementerian Kesehatan, bahwa Kementerian Kesehatan membuka mekanisme e-planning kebutuhan apapun dari rumah sakit itu di daerah, kebutuhan rumah sakit di daerah, ajukan kepada dinas kesehatan setempat, kemudian dinas kesehatannya mengentry kebutuhan itu melalui mekanisme e-planning. Nah, ini yang harusnya koordinasi, interaksi, sinergi, konsolidasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Jadi kebutuhan apapun rumah sakit itu diajukan kepada dinas kesehatan setempat, lalu dinas kesehatan setempat akan mengajukan Kementerian Kesehatan melalui e-planning. Nah, tapi Kementerian Kesehatan akan mengkaji kebutuhan itu diprioritaskan. Pertama, daerah terpencil, kepulauan perbatasan. Untuk tempat tidur kelas 3 menghadapi BPJS nanti. Kemudian untuk sarana prasarana pasien-pasien miskin. Jadi kalau Ibu mengajukan untuk bangun VIP pasti dicoret oleh Kementerian Kesehatan. Lebih kepada itu. Nah, bila butuh sarana ruang isolasi tadi, bisa diajukan juga. Nah, ditambah dengan menyertakan kajian akademis mengapa di daerah tersebut dibutuhkan satu ruang isolasi yang komprehensif, dibuat kajian akademisnya, diajukan juga dengan mengetahui oleh dinas kesehatan. Tentunya dari insiden rate, jumlah pasien yang ada di situ, kasus-kasus yang banyak itu akan dipertimbangkan untuk diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mekanisme e-planning ini kita sudah sosialisasikan, Kementerian Kesehatan sudah sosialisasikan kepada seluruh dinas kesehatan untuk memfasilitasi pengajuan kebutuhan. Jadi nggak boleh rumah sakit mengajukan langsung kepada Kementerian Kesehatan tanpa dinas kesehatannya tahu. Jadi pengajuan itu ajukan kepada dinas kesehatan, nanti dinas kesehatan akan meneruskan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi inilah yang kita harapkan, pembinaan wilayah oleh dinas kesehatan terhadap seluruh fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Jadi ini ada kesinambungan gitu ya, ada interaksi yang sama-sama. Jangan selama ini kan rumah sakit itu langsung ke Kementerian Kesehatan, dinasnya sendiri tidak tahu. Jadi ini kita bikin supaya mekanismenya dibuat oleh Kementerian Kesehatan, ada interaksi, ada sinergi lah antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Nah, itu mungkin yang harus ditanyakan mekanismenya kepada dinas kesehatan ya Bu. Ada lagi mungkin pertanyaan? 1, 2? Kalau tidak ada saya rangkum dulu panel ini untuk topik TB, bahwa ASPC sudah dideklar di dunia maupun untuk Indonesia untuk digunakan. Strategi BOX adalah strategi pengobatan yang sangat dianjurkan sekarang digunakan untuk pengobatan TB. Angka kesembuhannya tinggi sekali. Nah, sejauh mana rumah sakit sudah melaksanakan strategi DOX ini? Tentunya ini harus dengan tenaga terlatih karena di sana ada unsur-unsur pengawas minum obat. Pengawas minum obat ini bisa dari tenaga kesehatan, bisa dari keluarga pasien sendiri. Ini kan harus dilatih. Nah, sejauh mana juga dinas kesehatan mengupayakan melihat apakah seluruh rumah sakit yang ada di wilayahnya sudah melaksanakan strategi DOX. Kemudian untuk saya secara general saja merangkumnya, untuk kasus flu burung ini pasien mudah-mudahan di Kalimantan tidak ada H5N1 baru H1N1, tapi zamannya Antasari itu ada spesies baru yang ditemukan R4N1. Ya. Jadi memang kasus flu burung ini cukup berpotensi pandemi, tapi di samping itu ada aspek politisnya. Karena satu aja kasus merebak di situ, itu dunia tahu. Kita karena apa? Kita harus lapor kasus ini konfirm kepada WHO. Nah, kemudian itu kan sangat menimbulkan kehebohan karena penularan dan lain sebagainya. Semata-mata karena ketidaktahuan kita bagaimana cara higien untuk diri kita sendiri. Bagaimana budaya cuci tangan, hand hygiene kita, apakah sudah optimal atau belum? Nanti dijelaskan oleh
pakarnya ada Dr. Manulang tentang pengendalian pencegahan infeksi. Apakah budaya cuci tangan ini sehari-hari sudah kita lakukan? Nah, kalaupun kita lakukan cuci tangan yang bagaimana yang benar? Nah, nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Manulang terkait dengan pengendalian pencegahan infeksi. Kemudian juga untuk flu burung ini mungkin tadi pagi kami sudah sampaikan, yang penting bagi petugas kesehatan memahami prinsip-prinsip kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar. Apa yang alat pelindung diri apa yang harus digunakan dalam menghadapi tiap-tiap kasus dari penyakit menular ini. Bagaimana APD yang digunakan untuk pasien HIV, pasien flu burung, pasien influenza biasa, dan penyakit menular lainnya, misalnya difteri. Nah, itu seperti apa? Jadi, PPI rumah sakitnya yang kita harap ini optimal, berjalan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu PPI rumah sakitnya sudah terbentuk semua, tidak nih. Ada yang belum, pedomannya sudah banyak, sudah bertahun-tahun keluar. Jadi kalau kami menghimbau dari Kementerian Kesehatan, tolong Bapak Ibu, segala aturan, pedoman yang dikeluarkan, guideline, baik dari profesi, dari organisasi profesi maupun dari Kementerian Kesehatan itu sudah banyak sekali. Tolong dibaca-baca, dilihat, semua ada di situ. Bagaimana melaksanakan PPI di rumah sakit tadi sudah disampaikan oleh Pak Sardikin, PPI TB saja contohnya. Itu sudah ada pedoman manajerialnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan di rumah sakit untuk membentuk satu tim PPI di rumah sakit. Itu sudah ada, tinggal dilaksanakan, tinggal komitmen dari pimpinan rumah sakit. Kemudian bagaimana encouragement dari dinas kesehatan, apakah rumah sakit tersebut sudah melaksanakan ini semua. Inilah bagian dari interaksi yang kita harapkan ada kerjasama di wilayah. Jangan rumah sakit jalan sendiri, dinas kesehatan jalan sendiri, ini sangat menimbulkan masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tentunya. Karena di tiga topik yang disampaikan oleh Dr. Erwin juga mengenai diare ini sepertinya sudah paham semua Pak, nggak ada yang bertanya tentang TB dan diare ini. Padahal kalau kita melihat seharusnya diare itu adalah satu mekanisme untuk melepas toksin-toksin di tubuh ya Pak. Tapi bagaimana cara kita menyiasati ini supaya tidak menjadi suatu penyakit yang malah membuat pasien meninggal di rumah sakit. Nah, ini suatu hal yang baik sekali apabila kita mau menggali secara mendalam. Kemudian untuk disentri basiler harus hati-hati menggunakan antibiotik. Saya rasa nanti kalau instrumen PPRA ini bisa masuk dalam DCI, baru di rumah sakit itu akan efektif penggunaan. Kita berharap seperti itu karena sepertinya memang di Indonesia ini gampang sekali orang memberikan antibiotik. Sementara saya tahu di Belanda itu anak sakit sudah suhunya berapapun kita datang ke dokternya, itu mereka nggak mau kasih antibiotik, malah suruh minum banyak, kemudian melakukan penurunan panas. Nah, mereka hanya memberikan antibiotik dan obat penurun panas itu kalau suhu udah 40 katanya ya Pak. Nah itu. Tapi di kita ini penggunaan antibiotik itu rasanya mudah sekali. Memang ini harus dikendalikan melalui PPRA nantinya. Nah, ketiga topik ini ada benang merah yang sangat-sangat memerlukan koordinasi dengan dinas kesehatan. Diare pada saat terjadi KLB bagaimana jejaring rujukan eksternalnya antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Ini harus difasilitasi oleh Dinkes. Nah, kemudian untuk flu burung juga demikian. Bagaimana sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit tersebut, bagaimana simulasi internal, bagaimana penyediaan ketersediaan obat di ini kan Tamiflu di drops ke dinas ya. Nah, ini bagaimana rumah sakit bisa bekerja sama berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Dinas juga jangan tunggu diminta oleh rumah sakit. Sekali-sekali tanya, halo rumah sakit masih ada nggak stok Tamiflu-nya? Atau rumah sakit juga ini kita sudah tinggal sekian nih stoknya. Jadi ada hubungan, ada reguler pertemuan yang koordinasi supaya tadi saya mendengar ada retensi ini antara rumah sakit dan dinas kesehatan. Jangan lagi terjadi itu karena apapun dia, upaya kita adalah pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena saya lihat retensi itu hanya kurang komunikasi aja. Duduk bersama, rapat secara reguler setiap 1 bulan sekali minimal itu bicarakan apa masalah-masalah. Karena banyak sekali obat-obat yang program yang di drop ke dinas kesehatan yang seharusnya bisa
ada tersedia di rumah sakit juga. Nah, terkait juga dengan masalah TB, bagaimana DOTS, kemudian pengendalian public private mix TB-nya di masyarakat sendiri. Ini banyak sekali keterlibatan dinas kesehatan untuk pembinaan, interaksi, konsolidasi apapun itu dengan rumah sakit. Sama-sama, setara kedudukannya, bekerja sama. Jadi tidak merasa satu lebih dari yang lainnya, tapi bersama-sama bisa menyelenggarakan satu pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami rangkum, Bapak Ibu, untuk panel ini. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian rangkuman ini ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Kita berikan applause sekali lagi kepada tiga peserta. Terima kasih Dr. Silan, Pak Sadikin, Dr. Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita applause untuk Ibu Moderator yang telah menghadiri dalam panel kedua sidang. Terima kasih. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke panel berikutnya, panel ketiga, di mana? Lepas ya. Saya udah pernah ada kosong banyak.